kepada Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pujian ini sekaligus menjadi doa kami bahwa kami ingin mengasihi Engkau karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Kami mau mencintai Engkau karena Engkau lebih dulu mencintai kami. Dan bukti nyata cinta kami kepada Engkau adalah kami mencintai keluarga kami, mencintai suami, mencintai istri kami, mencintai anak-anak kami, mencintai orang tua kami, mencintai jemaat, mencintai keluarga, mencintai saudara. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak bisa menghitung berapa kali kata kasih kami dengarkan di ruangan ini. Tuhan tolong agar kami mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Karena sekalipun kami bisa kaya raya tanpa kasih, tidak ada gunanya. Sekalipun kami bisa berbahasa malaikat tanpa kasih, tidak ada gunanya. Bahkan sekalipun kami memberikan diri kami untuk mati martir sekalipun, jika tanpa kasih, tidak ada gunanya. Terima kasih Bapak, Engkau mengajarkan hal yang terpenting di dalam hidup kami. Engkau mengatakan tinggal ketiganya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang tertinggi, yang terutama dari ketiga hal itu adalah kasih. Tuhan tolong agar kami yang telah mendapatkan kasih di tempat ini, kami bawa pulang kasih itu di rumah kami, di kantor kami, di gereja kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya, mengakhiri retreat 3 hari di tempat ini. Tuhan, berbicara kepada kami, lembutkanlah hati kami supaya kami bisa menerima kata demi kata firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Lebih daripada itu, tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya melalui firman Tuhan disampaikan, hati kami diubahkan, hidup kami diubahkan, keluarga kami juga diubahkan, gereja kami juga diubahkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, baik dan seterusnya. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Ada beberapa ayat yang akan kita baca. Namun yang pertama kita dasari yaitu Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ke-27. Ya, ini satu kisah yang sangat familiar bagi kita sekalian ya. Bagaimana kalau kita berdiri, kita membaca bagian firman Tuhan ini ya. Mari kita berdiri, kita membaca bagian firman Tuhan ini. Semua bisa baca Mandarin juga ya, jadi ya? Enggak bisa. Oke. Kalau bisa semua saya ingin dengar juga, karena saya senang saya dengan bahasa Mandarin. Saya sama istri saya berkata, kok bisa ya? Ini anak-anak bisa membaca huruf gitu-gitu dia. Ya, tapi itu anugerah Tuhan ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. 1, 2, iya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakaannya. Amin. Silakan duduk. Baik Bu, Tuhan Yesus Kristus itu selalu memberikan pengajaran yang sangat mudah untuk bisa kita terima dengan baik gitu ya. Dan ini salah satunya Bapak Ibu, dia memberikan contoh mana orang yang bijak dan mana orang yang bodoh. Orang yang bijak adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu yang kokoh. Nanti akan ada hujan, akan ada badai, tetap saja dia kokoh. Tapi orang bodoh adalah orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Tinggal tunggu waktunya saja Bapak Ibu, ada hujan, pasirnya akan tergerus dengan air, kemudian ada badai, maka akan hancur semuanya. Dan di sini dikatakan besar sekali kerusakannya.
Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang bodoh itu nanti semakin hari semakin hancur, bahkan rusak semuanya. Sedangkan orang yang bijak tetap kokoh dengan semua masalah apapun juga. Dengan kata lain Bapak Ibu, ini Yesus mengatakan apa? Ada hujan yang sama, yang satu tetap kokoh, yang satu hancur semuanya. Artinya Bapak Ibu, ada dua orang yang bijak dan dua orang yang bodoh dengan ujian yang sama. Yang satu tetap kokoh, yang satu hancur semuanya. Nah, maka marilah kita memikirkan itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu, adalah ayat penutup dari khotbah Yesus Kristus di bukit. Mulai pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Dan saya ambil juga kisah ini sebagai penutup pada hari kali ini. Sekali lagi, sudah ada firman Tuhan disampaikan berkali-kali, beberapa sesi dan sebagainya. Hari ini adalah hari penutup, atau jam ini adalah jam penutup. Demikian Yesus juga khotbah banyak hal, mulai pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan ini adalah khotbah penutup juga. Dan penutupnya adalah Tuhan katakan, siapa yang melakukan firman Tuhan seperti ini, siapa yang tidak melakukan Tuhan seperti ini. Sama, pada kali ini saya juga akan berbicara bahwa kita harus melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita adalah orang bijak. Dan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita adalah orang bodoh. Saya yakin kita semua tidak suka disebut sebagai orang bodoh, bukan? Maka itulah sebabnya lakukanlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tidak kebetulan saudara dan Tuhan mengajarkan dua. Dan pada kali ini kalau Bapak Ibu memikirkan, saya KKR saya yang pertama dari SN2 saya bicara dua. Dua orang yang sama-sama kaya. Dua orang yang sama-sama datang kepada Yesus Kristus, tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Yang satu sedih sekali, kenapa hartanya banyak sekali katanya. Sedangkan yang satu bersuka cita, bahkan langsung pesta, mengundang begitu banyak orang untuk pesta merayakan pertemuannya dengan Yesus. Pak Ibu yang Tuhan, saya harap ini juga terjadi setiap kali Anda berjumpa dengan Yesus, harus ada sukacita, harus ada pesta di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kedatangan Yesus mengubah ketakutan menjadi sukacita, ketakutan menjadi damai dan lain sebagainya. Bapak Ibu, yang berikutnya juga ada dua macam anak ya di Matius itu ya. Anak yang pertama kata, pergilah kamu ke ladang sana, ya kamu cangkul di ladang. Dia katakan, ya Bapak, tetapi tidak pergi. Dia ngomong, ya Bapak, tapi tidak pergi. Ya. Mungkin banyak di antara kita, Bapak Ibu sebagai orang Kristen, ya, tapi tidak pergi. Ya, aku mengasihi, tapi tidak mengasihi. Istriku aku mengasihi, tapi tidak mengasihi. Suamiku aku menghormati, tapi tidak menghormati. Ya, tapi tidak melakukannya. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, tapi tidak melakukannya. Kemudian dia berkata kepada anak yang kedua, hei anakku, pergilah ke ladang sana. Dia katakan, tidak, aku tidak mau. Wah, saudara, kalau seorang bapak, orang tua, anaknya dinampakkan, kamu pergi sana, tidak, aku tidak mau. Pasti kita sakit hati ya. Tapi kemudian dia sadar bahwa ini tidak benar ini. Lalu dia pergi ke ladang, mengerjakannya. Jadi Bapak, ada orang yang ngomong iya, tetapi tidak melakukan. Ada yang ngomong tidak, malah melakukannya. Nah, ada dua tipe yang demikian ini. Saya tidak tahu kita tipe yang mana. Kemudian ada juga dua kelompok gadis, yaitu 5 orang yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. 5 yang bijak itu di samping membawa dia dian atau pelita, dia juga bawa minyaknya. Sementara itu yang kelompok yang kedua, dia bawa dian atau pelita, tapi tidak membawa minyaknya. Sama-sama mau menjumpa Yesus, sama-sama mau berjumpa dengan mempelai, tapi sayang, yang bijak bisa bertemu dengan Yesus, yang bodoh tidak bisa bertemu dengan Yesus. 2 orang, 2 kelompok. Nah, Yesus saya percaya waktu dia berkhotbah bagi saya tentang ini, saya yakin saudara-saudara Yesus juga tahu persis bahwa ada 2 kelompok dari 100 orang atau 200 orang atau 500 orang yang mendengarkan khotbah. Ada 2 kelompok, yaitu 2 kelompok. Satu kelompok yaitu orang yang bijak yang melakukan firman Tuhan, atau orang yang bodoh yang pada akhirnya tidak melakukan firman Tuhan. Saya sengaja berulang-ulang, kita di posisi yang mana Bapak Ibu? Kita di posisi orang muda yang kaya, yang disuruh pergi menjual hartanya dan datang kepada Yesus, tapi sedih dan tidak melakukannya. Atau kita tipe seperti orang kaya yang Sakius, yang pada akhirnya berjumpa dengan Yesus dan menjual hartanya, memberikan kepada orang miskin, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, bukankah ada 2 kelompok orang, yaitu jadinya kan orang yang malas. Orang yang membangun rumah di atas pasir itu orang malas Bapak Ibu. Kenapa? Ingin mudah-mudahnya saja. Tidak perlu dicangkul, tidak perlu kena batu. Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas batu itu orang yang rajin, karena berat sekali ya menyangkuli, mematahkan dan sebagainya.
Kami berdua pernah ke Israel, Bapak Ibu, di sana itu selalu batu-batu semuanya. Dan untuk membangun rumah di atas batu itu tidak mudah, berat sekali. Dan batunya batu karang yang keras, ya harus dirapikan, berat sekali. Jadi dengan kata lain kita sudah dapat gambaran Bapak Ibu Tuhan, kalau Anda lihat orang begini, pasti orang ini orang rajin. Bagaimana dia bisa ya membangun rumah di atas batu yang sana kelihatannya bagus, kelihatannya indah, tapi pemalas orang Tuhan. Ya, karena nanti kita akan uji juga. Ya, Bapak Ibu, Tuhan katakan apa? Orang malas, orang rajin, kemudian pendengar, kemudian pelaku. Langsung jadi dua juga, pendengar atau pelaku kita. Kita orang malas. Nah, saya kasih moto ini. Motonya orang malas apa? Saya tidak akan melakukan apapun sekalipun ada hasilnya. Nah, itu orang malas. Motonya begitu Pak Ibu. Dan keras-keras di ngomongnya. Aku tidak mau melakukan apapun juga sekalipun pasti ada hasilnya. Sedangkan moto orang rajin, 1, 2, 3, saya akan melakukan apapun sekalipun belum tentu ada hasilnya. Ya. Bapak Ibu, mari kita memiliki moto masing-masing dalam hidup kita. Kalau moto pemalas, saya tidak akan melakukan apapun juga sekalipun aku tahu ada hasilnya. Tapi sebaliknya, moto orang rajin, aku akan melakukan apapun juga sekalipun kelihatan ada hasilnya. Ya, kelihatan ada hasilnya, tapi dia lakukan itu. Maka dibagi dua juga. Ada orang yang hidupnya selalu doing nothing. Ada orang yang hidupnya selalu doing something. Bapak Ibu, kalimat ini saya ambil daripada orang-orang yang kalimat-kalimat berhikmat. Remember Bapak Ibu, orang yang doing nothing sebetulnya dia sedang digging something. Orang yang tidak melakukan apa-apa sebenarnya dia sedang menggali sesuatu. Menggali apa Bapak Ibu? Menggali kuburannya sendiri. Menggali kegagalannya sendiri. Kalau tidak percaya Bapak Ibu cek saja. Gampang loh Bapak Ibu kita menggali kuburan kita sendiri. Tidak usah lakukan apa-apa. Sudah tidak usah lakukan apa-apa. Diam-diam saja. Ya, tidak usah ngomong, tidak usah bicara. Nanti tidak usah makan, ya, tidak usah kerja, tidak usah apa. Pasti kita akan menggali kegagalan kita sendiri. Bapak Ibu menarik. Orang Yahudi, saya tadi cek pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Ternyata khotbah Yesus Kristus ini sedang juga mengkhotbahi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi Bapak Ibu membangun pondasi agama itu menjadi 3 pilar. Ada 3 pilar. Ya, ada 3 pilar, ada 3 pondasi. Pondasi yang pertama yaitu doa, kita bisa cek dalam khotbah Yesus juga. Pondasi yang kedua itu sedekah, kita juga cek di sana ada. Kemudian pondasi yang ketiga yaitu puasa. Nah, inilah yang agama jadi didasarkan kepada 3 hal itu, yaitu doa, sedekah, dan puasa. Nah, kalau kita telusuri sampai doa, artinya namanya agama harus berhubungan dengan Tuhan. Itu namanya agama. Agama apapun juga Bapak Ibu harus berhubungan dengan Tuhan. Kita yakin Bapak Ibu kita berhubungan dengan Yesus Kristus karena doa itu berkaitan hubungan kita dengan Tuhan. Doa bukan hubungan saya dengan kakak ini, bukan. Bukan hubungan saya dengan istri saya, bukan. Doa adalah hubungan saya dengan Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian yang kedua, sedekah adalah hubungan kita dengan sesama kita. Kita sedekah itu bukan untuk diri kita, kita sedekah itu untuk sesama kita. Ya, untuk tetangga kita, untuk sesama anggota jemaat, untuk sesama teman, sesama kantor, sesama masyarakat dan sebagainya. Sedangkan puasa itu untuk diri kita sendiri. Hubungan kita dengan diri kita, melatih emosi kita menahan lapar, kita menahan haus. Itu semua diri kita sendiri. Saya tidak bisa mewakili, jadi ya, saya wakili ya, saya tahan laparnya ya. Tidak bisa. Ya, lapar itu saya tahan ya untuk saya sendiri. Saya nahan haus ya cuma untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, maka Bapak Ibu ingat baik, ibadah harus punya 3 dimensi. Dimensi yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Dimensi yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Hubungan yang ketiga, yaitu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dimensi yang pertama, Bapak Ibu, hubungan kita dengan Allah. Dimensi yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Dan yang ketiga, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Lalu kalau kita bawa kepada hukum pertama dan kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesama manusia, dan kasihlah juga dirimu sendiri. Cocok, tepat. Dan Tuhan menjelaskan satu persatu di dalam khotbahnya yang di bukit itu.
Maka Bapak Ibu Tuhan, sekarang kita coba pikirkan ya satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Ya, kita sedang mengaplikasikan. Apakah kita menjadi pelaku atau kita mendengar? Saya berharap dan saya berdoa kita semua menjadi pelaku. Nah, lalu apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, kita bicara tentang dengarkan apa? Dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, setiap hari kita mendengarkan firman Allah, sama seperti kita lapar kalau tidak makan satu hari. Marilah kita juga lapar rohani kita kalau kita tidak makan firman Tuhan satu hari saja. Kalau kita makan 3 hari sekali, kalau kita makan 3 kali sehari, Bapak Ibu Tuhan, mari kita juga makan firman Tuhan 3 kali sehari. Ya. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka bangsa Tuhan itu yang pertama, ya, membaca firman Tuhan. Jangan menghadap dunia sebelum menghadap Allah. Ini kalimat yang menarik. Bapak Ibu, marilah kita menghadap Tuhan lebih dulu, sebelum kita menghadap sesama kita. Ya, kalau kita sudah menghadap Tuhan lebih dulu, maka Tuhan memampukan kita untuk menghadapi sesama kita. Menghadapi masalah kita, menghadapi kesulitan kita, menghadapi persoalan kita. Percayalah Bapak Ibu, menghadaplah kepada Tuhan lebih dulu. Anda akan ditolong sepanjang hari itu. Untuk bertemu dengan siapapun juga, Anda bisa mengatasi kesulitan demi kesulitan. Ya. Dulu waktu anak saya masih kecil, saya punya kalimat ini. Ya. No Bible, no breakfast. Ya. No Bible, no breakfast. Tidak ada Alkitab, tidak ada sarapan. Tapi anak zaman sekarang dia bilang, yes, thank you. Kenapa? Karena memang tidak suka sarapan anak sekarang gitu. Tidak apa-apa, tidak sarapan. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini berlaku untuk kita sekalian. Ya. Bapak Ibu, bahwa kita harus terus-menerus Tuhan, memakan firman Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita perlu berbicara kepada Tuhan. Bagaimana cara kita berdoa? Ya. Mari kita terus berdoa, kita berdoa. Tadi bisa saya katakan kita bangun, setelah bangun kita berdoa. Bapak Ibu, berdoa 1 menit Bapak Ibu itu lebih berharga daripada kita tidak berdoa sama sekali. Ya. Mari kita baca ayat yang terakhir ini ya, sebelum saya ceritakan yang ini. 1, 2, 3. 1 hari bersama Tuhan lebih banyak yang kita capai daripada seumur hidup tanpa Tuhan. Oke, sampai di situ lagi. Ya, kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. 1 hari bersama Tuhan lebih banyak yang kita capai daripada seumur hidup tanpa Tuhan. Betul Bapak Ibu. Ini berlaku untuk siapapun juga. 1 hari saja kalau Anda bersama dengan itu lebih banyak yang Anda capai daripada Anda seumur hidup tanpa Tuhan. Mari kita membuka Mazmur 84 ya. Coba kita baca kitab Mazmur 84. Ayat 11 ya, betul. Ya. Yuk, 1, 2, ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang asing. Sekali lagi ya, 1, 2, ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu sudah jelas sekali. Jadi 1 hari di pelataran Tuhan itu lebih baik ya dibandingkan dimanapun juga. Maka sebenarnya retreat seperti ini luar biasa. Kita terus menerus setiap waktu, setiap saat kita terus berada di pelataran Tuhan. Nah, yang berikutnya apa? Kita perlu menceritakan Tuhan. Ya, kita perlu berbicara kepada saudara kita. Bapak Ibu, marilah setiap kali kita ketemu di pasar, kita selalu mungkin bicara berapa harga beras, berapa harga sayur. Marilah kita sekali waktu juga berbicara tentang Allah. Bagaimana perasaan kita tentang Allah, bagaimana pengalaman kita tentang Allah, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? 1 apa? Mendengar firman Tuhan. Ya, mendengar firman Tuhan. Yang kedua apa? Doa, berbicara kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan. Ya, ngomong sama Tuhan. Tuhan, hari ini kok saya ada masalah, hari ini kok berat sekali rasanya. Ngomong sama Tuhan. Tuhan tahu persis dan Tuhan bisa menolong. Dan yang ketiga, berbicara tentang Allah kepada sesama kita. Ceritakan pengalaman kita hari ini kepada Allah seperti apa. Ceritakan kepada anak kita dan seterusnya. Ya, yang kedua saudara bersama Tuhan,
Apa yang harus kita lakukan untuk sesama kita? Yang pertama berdoa. Saya ingin ini kita aplikasikan. Pak Ibu, tolong pikirkan atau kalau perlu catat 5 orang yang Anda akan doakan. 5 orang di sekitar kita atau siapapun yang Anda akan doakan. Catat namanya dan kita mulai doakan. Percayalah pasti ada perubahan daripada orang itu. Karena apa? Doa besar sekali kuasanya. Doa besar sekali kuasanya. Maka kita doakan orang itu, Pak Ibu. Kita doakan ya orang-orang yang demikian ini. Nah, Bapak Ibu, bukankah doa itu sekali lagi saya katakan besar sekali kuasanya? Charles Spurgeon, Bapak Ibu, pernah membuat kalimat seperti ini. Sama seperti bulan mempengaruhi pasang surutnya air laut, demikian juga doa mempengaruhi pasang surutnya orang Kristen. Saya ulang lagi. Sama seperti bulan mempengaruhi pasang surutnya air laut, demikian juga doa mempengaruhi pasang surutnya orang Kristen. Bapak Ibu, kalau Anda ingin terus-menerus pasang, berdoalah. Tetapi kalau Anda tidak berdoa, Anda pasti surut. Hidup Anda pasti surut. Keluarga Anda pasti surut. Usaha Anda pasti surut. Maka bagaimana membuat usaha jadi pasang? Berdoalah. Orang yang sama, yaitu Bapak Charles Spurgeon pernah berkata demikian. Kalau kita berdoa dengan iman yang kecil sanggup membawa jiwa kita naik sampai ke surga. Bapak bisa bayangkan, kalau Anda berdoa dengan iman yang kecil saja, maka iman kecil sanggup membawa jiwa kita naik sampai ke surga. Tetapi kalau kita berdoa dengan iman yang besar, maka iman yang besar sanggup menurunkan surga masuk ke dalam jiwa kita. Masuk ke dalam jiwa kita. Itulah sebabnya kenapa ada orang Kristen banyak masalah tapi dia tetap senyum saja. Dia tetap tegak saja. Kenapa? Karena ada suasana surga di dalam hatinya. Ada suasana surga dalam hidupnya. Bapak Ibu, mari kita mengaplikasikan bagaimana bentuk menyatakan kasih kita kepada Allah, yaitu kita dengan tekun berdoa. Bapak Ibu, mari berdoa. Bukankah berdoa itu besar sekali kuasanya? Seorang nabi bernama Nabi Elia, Bapak Ibu. Iya, dia manusia biasa. Tapi dia telah berdoa, hujan berhenti, dan betul berhenti. 3,5 tahun tidak ada turun hujan. Tapi kemudian dia berkata juga, hujan turun, dan betul hujan pada akhirnya turun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terus meneruskan hidup kita, berdoa untuk rumah tangga kita, berdoa untuk istri, berdoa untuk suami, berdoa untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, kalau kita suka mendoakan istri kita, saya percaya kita tidak akan berkasar kepada istri kita, karena kita doakan. Kalau istri berdoa juga untuk suami, pasti istri juga akan menghormati suami. Kalau kita berdoa untuk anak-anak kita, pasti kita juga akan menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tidak mungkin kita doakan, ya. Tidak mungkin. Tadi ada kesaksian kemarin, kesaksian Pak Gereji, ya. Jadi ya, Abner dikatakan, nanti kamu jadi berkat ya, nanti jadi orang setelah itu, bang, tidak mungkin kan? Betul kan? Kan tidak mungkin kan? Ya, jadi berkat kamu, jadi berkat. Nah Bapak Ibu, seringkali bagi Tuhan, kita perlu berdoa terus-menerus untuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Saya tidak tahu Budi Sinan nyampaikan dari kemarin, tapi survei membuktikan Bapak Ibu, bahwa siapakah yang paling melukai kita? Orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar. Tetapi siapakah yang paling membangun hidup kita? Ya, orang-orang di sekitar kita. Maka sebagai orang yang dekat dengan orang-orang di sekitar kita, bagaimanakah kebiasaan kita? Kebiasaan yang menolong orang itu supaya bertumbuh menjadi baik, atau justru merongrong orang itu menjadi orang itu bertumbuh tidak baik? Bapak Ibu, kita punya opportunity, kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Mendoakan. Seorang bernama Charles, ya, bukan Charles Spurgeon, ya. Charles satunya dia ngomong begini, Pak Ibu. Ya. Kenapa ada orang Kristen yang wajahnya selalu muram dan ada orang Kristen yang wajahnya selalu bahagia? Bapak Ibu, dia katakan bahwa yaitu kehidupan doanya. Kehidupan doa bisa membuat wajah kita menjadi ceria sekalipun namanya tidak ceria. Tapi yang lebih parah, namanya ceria, tidak ceria lagi. Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa yang bisa buat kita selalu ceria? Ya Allah, ya Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita memperingati kebangkitan Kristus. Murid-murid berada di kunci dan mengunci di pintu, kemudian di kamar, pintunya dikunci. Mereka ketakutan semuanya.
Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan langsung berubahlah mereka bersukacita. Kehadiran Tuhan pasti mendatangkan sukacita. Bapak Ibu, pulanglah ke rumah. Setiap kita jadi pergi, pulang ke rumah, bawalah Tuhan supaya ada damai sana. Jangan bawa masalah, jangan bawa persoalan, bawa Tuhan. Ya, saya senang mungkin dengan Job. Ya, nanti saya pulang dia kata anak saya, Pi, bawa apa? Saya mungkin akan katakan, saya bawa Tuhan. Ya, saya bawa Tuhan. Ya, saya bawa Tuhan untuk di keluarga, untuk di rumah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang layanilah Tuhan dengan cara melayani sesama kita. Ya, kemarin kita sudah diajar 5 bahasa kasih ya. Saya tidak tahu bahasa kasih kita apa, tapi mari kita praktekkan. Mari kita praktekkan. Ya. Mari kita menjadi orang yang lemah lembut kalau selama ini kita kasar. Ya. Marilah kita menjadi orang yang jujur kalau selama ini kita menipu atau kita suka berbohong. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian Tuhan, Bapak-bapak dan saya harus belajar juga. Marilah kita membiasakan diri untuk memeluk istri, bukan memukul. Ya. Marilah kita biasa ya mengasihi istri, ya, berkata-kata lembut, bukan berkata-kata yang kasar. Sebaliknya istri juga demikian. Mari kita doakan suami kita sudah kerja keras, panas, dingin, angin dan sebagainya. Kita doakan supaya Tuhan jaga, supaya Tuhan pelihara dan seterusnya. Dengan demikian pasti ada perubahan dan berbeda. Ada satu kalimat yang sering kali dikutip oleh banyak pembicara. Kita tidak mungkin mendapatkan hasil yang berbeda dengan melakukan hal sama. Saya yakin retreat kali ini dibuat supaya ada perbedaan dari hari-hari sebelumnya. Nah, lalu bagaimana Pak Ibu? Mari kita pulang dengan berbeda. Ya. Yang dulunya sudah susah sekali senyum ini, mari kita senyum Bapak Ibu. Yang susah sekali kita bersyukur, mari kita bersyukur. Yang susah sekali say hello, mari kita say hello. Yang susah sekali melepaskan pengampunan, kita lepaskan pengampunan. Ya, yang susah sekali memeluk, mari kita peluk. Ya, yang susah sekali mungkin memberikan nasihat, kita kasih nasihat dan sebagainya. Yang suka menyanyi, ya, yang susah menyanyi, mari kita menyanyi. Bapak Ibu, pada saat kita menyanyi, ya tadi pagi Ibu Desrina itu setel lagu gitu ya. Wah, enak juga ya mendengarkan lagu. Ya, pagi-pagi dengarkan lagu. Ya. Saya juga senang sekali tinggal di tempat ini. Saya tidak terlalu mendengar Allah Akbar yang kencang sekali ya. Kemarin kita di Wisma Abdi itu, wah Allah Akbarnya banyak sekali dari segala penjuru itu. Dari sana ada, dari sana ada. Saya tidak tahu apakah saya sendiri bahwa tidak terlalu dengar ya. Iya, kita benar-benar quiet banget ini. Ini bagus sekali memilih tempatnya. Kita kasih aplaus kepada panitia ya. Ini rasanya kita kayaknya mau berperanjang ini ya. Ya. Bapak Ibu yang sangat Tuhan, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda jikalau Anda melakukan yang sama. Mari Bapak Ibu kita menjadi orang yang berbeda. Mari kita mencintai sesama kita. Mari kita mencintai lebih dulu orang-orang terdekat kita. Yaitu siapa? Ya istri kita. Yaitu siapa? Ya suami kita. Yaitu siapa? Ya anak-anak kita. Mari kita belajar Bapak Ibu sama Tuhan. Ya. Saya pernah berkata-kata kalimat kasar kepada anak saya. Saya tahu anak saya langsung gemetar. Ya. Saya harus peluk dia. Ya, harus peluk dia. Baik, dan kita kadang-kadang kita ngomong kasar, kita sudah lepas, kita tidak tahu ada orang yang mendengarkan itu sudah gemetar. Ya. Maka mari Bapak Ibu, kita yang biasa berkata-kata kasar, kita menjadi orang yang lembut. Ya. Ini aplikasinya. Yang biasa kita memukul, mari kita memeluk. Ya. Yang biasa kita tidak nyapa, mari kita menyapa. Ya. Yang biasa kita masih mendendam, ya. Saya tadi sudah sampaikan Bapak Ibu, kalau orang tidak melepaskan, jadi pengampunan yang ditahan itu menjadi racun bagi orang yang menahannya. Maka pengampunan harus dilepaskan, ya, harus dilepaskan. Karena waktu pengampunan dilepaskan, maka itu menjadi obat bagi yang melepaskan dan bagi yang menerimanya. Ya. Jadi jangan pikir, ya masa bodoh, biar saja dia kapok. Ya aku tidak akan mau mengampuni. Bapak Ibu dia tidak akan kapok. Dia sudah nikmati, dia sudah lepas. Kita yang menderita sendiri karena kita dendam. Karena percaya kalau Anda punya musuh di sana yang belum Anda ampunin, ya waktu Anda lihat, wah dia menuju ke sini, apa yang Anda lakukan? Anda lewat terus? Saya tidak. Anda akan menghindar. Ya, Anda yang malah susah sendiri. Maka lepaskanlah itu pengampunan. Dan yang berikutnya saudara, kita perlu bersaksi menceritakan Yesus, ya, ceritakan kasih Allah. Nah, tadi yang pertama saudara saya bicara tentang
Kalau ada dana tolonglah. Kalau tidak punya dana gimana? Tadi ya tenaga, kita bisa bantu orang. Saya memang kehidupan sekarang ini sudah agak berbeda ya, di Jakarta sama di kampung. Bapak Ibu, kalau saya di kampung, kalau saya tidak punya uang, tapi saya selalu merelakan diri saya untuk memberikan tenaga. Orang gotong royong, misalnya dia Bapak bikin rumah Bapak Ibu, saya selalu mau naik ke atas, ngambil genteng itu, ya pasang genteng dan seterusnya. Kalau ada orang panen Bapak Ibu, saya juga yang pertama, karena tidak banyak orang yang bisa naik motor, ya saya selalu datang ke sana dan bawa itu beras, bawa gabah itu dari sawah-sawah ke sana. Dan bahkan saya senang sekali rekan Gunar, kamu bisa tolong Om dah. Kenapa? Kami lagi panen besok. Wah, saya senangnya luar biasa. Karena tidak punya uang, kita tidak punya tenaga. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bisa menolong sekalipun tanpa uang. Amin. Ada banyak tenaga kita. Dan saya lihat ibu-ibu sekarang melanjut usia masih tenaga luar biasa. Ada bapak tadi yang mau bersama saya, umurnya sudah 75 tahun tapi masih naik tangga, ya 3 lantai lagi. Wah, kita harus, saya tidak tahu nanti saya pun 78 tahun, 75 tahun, tidak tahu bisa naik tangga 3 lantai atau tidak. Istri saya kalau naik tangga, ini sehat ini. Ya kami hanya 2 lantai. Ya mungkin kalau perlu kita bangun cuma 3 lantai untuk latihan sekalian. Ya. Tapi itu Bapak Ibu sama ada tenaga yang kita bisa kasih. Kita bisa ngomong, aku tidak punya uang tapi ada tenaga. Kemudian Bapak Ibu kita tidak punya tenaga, kita tidak punya uang, ada anak kita, aku punya nasihat. Kita bisa nanti. Tadi saya bagian rame-rame kita kok pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi ada kalimat-kalimat yang bagus luar biasa itu. Ada kalimat yang bagus gitu. Dikatakan hidup ini bukan tergantung kepada raja tangan, tangan gitu. Garis tangan. Oh, garis tangan. Oh, terima kasih. Bukan tergantung pada garis tangan. Sekalipun tidak punya tangan pun saya hebat. Siapa itu? Nick ya. Wah, Bapak tidak punya tangan. Jadi Bapak tidak usah percaya pada raja-raja, pada garis-garis tangan Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan yang bisa memakai siapa saja dan apapun juga. Wah, saya kaget menemukan itu. Ya. Ini penting ya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa mengasihi Tuhan. Jangan bilang, wah aku sebenarnya mau mengasihi saya. Saya mau bawa istri saya keliling Eropa tapi tidak punya uang. Ya tidak usah keliling Eropa, keliling jembatan besi aja lah Bapak Ibu. Ya, jangan wah ini tadi Budestina kita paling harus keluar negeri apa semuanya tidak punya. Ya ke Pantai Dakapo kan indah. Pantai Dakapo ini lebih indah daripada di Vietnam juga. Saya kapan hari ada pas hari tahun baru pergi ke Vietnam. Vietnam ini ada tempat di Ho Chi Minh, ada tempat yang baru. Gedung-gedungnya baru. Kita semua main-main. Ya di Pantai Dakapo, wah tidak kalah, betul kan? Tidak kalah. Apalagi makanannya. Wah kita mau makan apa saja di sana. Ya. Anak saya kalau ngantar saya ke airport selalu ngopi. Kita makan siangnya di Pantai Dakapo. Padahal di Cibubur juga ada makanan, tapi ada yang lain. Terima kasih, Bapak Ibu kan dekat sama jalan kaki bisa sampai ke Pantai Dakapo kan? Ya. Hah? Jauh ya? Hah? Ya bisa lah daripada dari Cibubur kan berarti. Ya. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan. Ya. Mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Mari kita menjadi orang-orang yang rajin. Orang yang selalu berkata, aku akan melakukan apapun juga sekalipun tidak ada hasilnya. 1, 2, 3. Aku akan melakukan apapun juga sekalipun tidak ada hasilnya. Logika berpikirnya pasti ada hasilnya. Bapak Ibu, pasti ada hasilnya. Mungkin bukan sekarang ini, tapi bisa besok, bisa lusa, pasti ada hasilnya. Bapak Ibu, orang yang sudah menabur, dia pulang dengan tenang. Bapak Ibu, dia tidak gelisah lagi. Bilang, tabur, cek, ini bijinya bisa hidup enggak? Sudah, yang penting dia tabur saja. Karena yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mencintai sesama kita. Yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Yang mengubah adalah Tuhan. Yang terakhir, saudara Tuhan, apa yang harus kita lakukan kepada diri kita? Saya pakai dengan istilah ini 3 hal juga. Ya. Bapak Ibu, saya harap pulang di rumah kita ada itu semua ya. Ya, pulang ada itu semua. Bapak Ibu, ini kisah ini saya ambil dari ada orang yang 90 tahun. Siapa yang sudah 90 tahun di tempat ini? Belum ada ya. Siapa yang nanti mau 90 tahun? Ayo angkat tangan dong, angkat tangan. Oh, Yohanes mau ya, angkat tangan. Siapa yang nanti mau 90 tahun angkat tangan? Udah sama teman. Oke, terima kasih ya. Bapak Ibu, yang usianya 90 tahun ini sebenarnya oma-oma tapi masih cakep, masih ceria, kemudian masih sehat, masih jalan kemana-mana. Lalu sampai didatangi wartawan. Didatangi wartawan ditanya apa rahasianya? Kenapa kok ibu tetap cantik? Kenapa ibu gak tetap charming, tetap sehat sekali seperti itu? Bahkan usianya seperti umur 60-an tahun.
kemudian dia senyum-senyum, baru dia kasih 3 rahasianya. Ada 3 rahasianya. Ya. Inilah cara kita mencintai diri kita sendiri. Inilah cara kita mencintai hidup kita sendiri. Yang pertama adalah feed your body well. Ya. Itu saya salah harusnya ini 2 ya. Ya. Berikan makanan tubuhmu yang baik. Amin. Ya, tepung-tepung dihilangkan. Lalu apa yang saya katakan? Ingat 3 J. J yang pertama, jam makannya harus teratur. Jam 7, jam 12, jam 6. Ya, kalau digeser jam 8, kemudian jam 2, jam 1, kemudian jam 7, tidak apa-apa. Ya, jangan jam 7 sarapan, jam 8 ngemil, jam 9 kue ini kue itu, waduh bangkrut lagi. Pertama ekonomi bangkrut, perut kita ini kasihan ini. Ya, ingat ke 3 J ya. Jamnya kita harus ingat. Yang berikutnya jenisnya harus macam-macam. Maaf Bapak Ibu, makanya kemarin saya bilang itu ada singkong lagi ya? Enggak, bersyukur. Coba bayangkan kalau singkong terus Bapak Ibu yang santuan. Ini kasihan juga perut kita. Makanya kita ada nyanyian juga. Kamu anak singkong. Ya. Jangan ganti-ganti dong. Singkong, kemudian ubi, kemudian tadi apa? Talas. Wah bagus juga itu. Daun juga gitu, daun kangkung, jangan kangkung terus saja, nanti lepas bapak-bapak itu. Ya, tapi juga ada toge, juga ada brokoli, macam-macam jenisnya. Ya, jenisnya. Ikan juga begitu, jangan ikan teri terus saja, apalagi teri dari Medan nih. Ya, yang kecil-kecil kok rambut itu. Ya, jangan teri terus. Ya sekarang udah ada ikan kakap, ikan karapu, ya ikan bawal. Harus ganti-ganti ya, mama-mama ya berjanji ya ganti-ganti. Sehingga, oh ini hari ini jangan sampai. Hari ini makan apa, Mak? Ya, ikan bawal. Besoknya, hari ini apa? Bawal. Bawal yang mana? Bawal yang kemarin itu. Ya. Terus besok lagi, masih Pak. Aduh, itulah sebabnya pada akhirnya bapak-bapak yang tidak bawel jadi bawel. Kenapa? Karena terlalu banyak makan bawal. Yang berikut apa? Jumlahnya. Ya, jangan Pak Ibu, Pak saya tertib Pak, jamnya itu saya jam 7, kemudian jam 12, kemudian jam 6 malam, itu makan tertib Pak. Tapi jumlahnya gulung-galunggung. Waduh, jangan dong Bapak Ibu. Dan dokter mengingatkan apa? Makanlah, berhentilah makan sebelum kenyang. Kira-kira 80% saja. Istri saya katakan apa? Karena apa? Proses kita mencerna itu 20 menit itu langsung bisa numpang makanan itu. Maka kita kalau sudah kenyang, tambah lagi, kenyang lagi. Padahal makannya sudah berhenti, tapi tambah kenyangnya 10 menit kemudian. Karena ini apa? Membengkak. Apalagi kalau sudah makan sesuatu yang bisa bengkak gitu ya. Ya, makanan itu ya. Ingat Bapak Ibu ya. Jamnya, kemudian jenisnya, kemudian jumlahnya. Tapi kemudian apa yang perlu kita hindari? 3G. Ya, perlu kita hindari. Garam harus mulai dihindari bagi kesehatan. Tidak apa-apa lah, ada asin, tidak apa-apa. Jangan sampai 1 sendok kurang asin, tapi kurang asin. Jangan bagi kecantuan. Ya, jangan. Garam sedikit saja. Ini saksinya Ibu Desi Hendra. Kok asin sekali Pi? Padahal tadi sedikit. Karena saya sudah menghilangkan. Ya, saya sudah nanti dikit 70 tahun darah tinggi kan. Benar, dikit ngumpul 70 tahun darah tinggi kita. Ya, maka sekarang sudah tidak usah garam-garaman lah. Ya, tidak usah garam-garaman. Ya, yang ketiga jangan juga gula-gulaan. Saya senang ada bapak-bapak yang dulu makan minum kopi dengan gula. Sekarang tanpa gula. Ibu-ibu berani ya sekarang. Tidak usah beli gula di rumah. Tidak usah supaya bapak cari-cari. Kok ada gula sih? Ya, kan ingat Pak Guna sudah katakan itu yang dilarang. Ya, gula itu Bapak Ibu, gula itu penyakit. Sekarang berapa banyak orang yang sakit karena gula. Ya, gula, namanya bagus, kencing manis. Ya, manis. Ya, tapi Bapak Ibu itu, waduh, itu tidak karu-karuan. Ya, saya juga ada gulanya Bapak Ibu di ini. Ya, saya 180, kadang-kadang pernah 210. Wah, maka saya sudah tidak pernah ada gula. Ya, tidak ada gula. Walaupun kadang-kadang, ya saya ini orang Jawa. Ya, Ibu Desi pernah ingat saya, Pi kalau ditawarin minum, kalau manis tidak saya minum, langsung ngomong saja, lebih baik air putih saja, air putih saja, gula tidak baik. Nah yang terakhir ini agak susah kita hindari ya, gorengan, ya lah, gorengan. Ya, waduh Pak,
Saya kalau tidak makan gorengan itu rasanya gimana gitu ya. Tempe kalau tidak digoreng rasanya gimana. Tahu kalau tidak digoreng gimana rasanya. Di depan di sebelahnya Gamaliel itu ada jual gorengan. Waduh, kalau tidak nyamperin tidak bisa gitu ya. Wah, Bapak Ibu, itu coba cek baik-baik minyak yang dipakai oleh tukang gerobak yang gorengan ini, cek aja. Kapan minyak itu? Itu bisa minyak berhari-hari, Bapak Ibu. Kadang-kadang itu dia hanya potong saja itu plastik minyak itu langsung dimasukin sak plastiknya, dimasukin langsung dengan plastiknya. Masa gitu kita akan minum terus-menerus, Bapak Ibu? Bolehlah 1 bulan sekali lah gorengan ya, atau seminggu sekali. Jangan setiap hari pagi gorengan, siang gorengan, malam gorengan. Bapak Ibu kasihan, kita gosong nanti. Ya, bisa ingat kalau makan terlalu banyak gorengan jadi gosong. Ingat itu. Ya adik-adik ya terutama ya, adik-adik ya, jangan terlalu banyak gorengan. Ya. Kemarin saya perhatikan anak-anak adik-adik ini juga, wah makan super mie gitu, mie kotak, mie pop mie. Wah, saya ingat itu, saya juga kepengen juga karena aromanya enak sekali ya. Aromanya itu keluar langsung dikasihkan, wah, memang itu luar biasa itu. Aroma itu tidak bisa didapatkan dari makanan apapun juga, kecuali dari pop mie itu. Betul tak? Itu lain itu. Ya. Tapi kemudian ya saya harus tutup diri ya, sudahlah Gunar, sudah pas sudah berlalu. Ya bolehlah makan kopi, tapi ya seminggu sekali saja. Jangan setiap, kasihan usus kita nanti, kasihan usus kita. Ya, itulah cara kita, Bapak Ibu, cara kita untuk mencintai diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, move your body well. Gitu. Mari kita bergerak. Ya, saya senang karena kita olahraga. Mari kita bergerak di olahraga. Sayang ya. Kemarin harusnya ada setelah saat teduh itu diminta oke, semua harus ke depan sana olahraga sedikit muterin apa gitu ya. Mungkin lain kan tidak begitu itu. Kalau saya mimpin retreat selalu ada pagi-pagi ke gunung itu di bukit itu udah langsung semua ya 1 kilo sana. Jangan kalau bisa kalau olahraga jangan muter di situ. Malas nanti langsung pulang aja nih. Kalau muter itu kan kita suka muter pulang lagi. Jangan, kita harus jalan semakin jauh. Nah, supaya mereka 1 kilo jadi 2 kilo kan. Nah, itu harus semakin jauh ke sana. Jangan muter, pura-pura minum dulu masuk lagi. Ya, ini sudah malu sering. Tidak bisa, harus semakin pergi ke sana, semakin dicari cara. Ya. Bapak Ibu, mari kita olahraga. Itu cara Tuhan. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Tapi kalau bait Allah itu jonjek begini, kalau bait Allah itu rusak, tidak ada gunanya. Mari Bapak Ibu kita jaga tubuh kita. Ingat, tubuh Anda adalah pemberian Tuhan. Ya, mari kita rawat ya dengan exercise, dengan olahraga. Kemarin saya dengar dari orang Tionghoa, dia katakan, katanya kalau pagi-pagi cukup begini. Ya, tapi 200 kali. Kalau ada 2 kali tidak ada ngaruhnya gitu. Kalau ada 20 kali tidak ada ngaruhnya, karena 200 kali. Tapi memang waktu kita 10 kali, 20 kali sudah rasakan. Nah, besok ditambah lagi. Ya. Saya tidak perlu menggurui lah, karena ada bapak-bapak yang sudah 75 tahun lebih sehat semuanya. Tapi saya mau mengingatkan kita semuanya, adik-adik olahraga ya. Ya, jangan mager. Ya, apa mager? Ya, kita tidak boleh mager. Ya, kita harus ya. Yang terakhir, rest your body well. Bapak Ibu jangan lupa istirahat dengan baik. Jangan masih muda-muda, masih sehat, melembur terus. Jam 1, jam 2 baru tidur. Jangan. Ya, saya kasih peringatan khusus anak-anak muda. Kalimat bolak-balik, dengarkan baik-baik yang kasih muda. Yang orang tua nanti ingat yang muda-muda. Waktu masih muda, orang mengorbankan kesehatannya untuk mencari uang. Mengorbankan kesehatannya, ngelembur sini, ngelembur sana, ngelembur sini, dan mengorbankan kesehatan namanya kan, untuk demi yang namanya uang. Tapi nanti kalau sudah tua, dia akan mengorbankan uangnya untuk kesehatan. Ini filosofi bolak-balik. Ya, maka pastikan ya jangan korbankan kesehatan Anda, karena namanya tubuh ini cepat atau lambat pasti akan sakit, gitu ya. Kalau kita tidak pernah istirahat. Allah yang Maha Kuasa pun hari yang ke-7 juga istirahat. Benar tak? Sebenarnya Allah bisa tidak kerja 8 hari? Bisa, 10 hari juga bisa, bahkan kerja selamanya juga bisa. Tapi dia kasih contoh, pada hari yang ke-7 Allah istirahat. Ya, kita juga begitu.
Mari kita istirahat. Apalagi istirahat dibawa ke gereja, sepanjang hari di gereja. Bapak Ibu, saya tidak tahu di GPB Jembatan Besi ya, tapi kami baru saja pulang dari Korea, Bapak Ibu. Itu ada partner kami. Di sana Bapak Ibu sebagian besar keluarga, kalau gereja di Korea itu pagi sampai malam mereka, tidak pulang-pulang Bapak Ibu. Ada saja kegiatan di gereja itu. Memang ada banyak ya, ada banyak ruangan-ruangan. Jadi dia, kenapa? Kan kita hanya seminggu sekali ketemu sama keluarga-keluarga teman-teman. Ya sudah, kita nikmati itu. Ketemu keluarga di situ, ketemu ngopi di sana, kemudian balik lagi sama anak-anaknya. Luar biasa, doa sama-sama, konseling sama-sama, sharing sama-sama. 1 hari penuh. Itu beda sekali dengan jemaat yang kami layani. Maaf saja, doa berkat belum selesai udah kabur duluan. Ada kan juga itu jemaat gitu kan sudah angkat tangan loh. Kemana orang itu udah kabur duluan. Padahal ya kan hanya 2 jam saja kebaktian. Bapak Ibu, sekali waktu ya berharap nanti sekali waktu pada hari Minggu ngomong kepada Pak Gembala, bagaimana kalau kita kebaktian kedua lagi ya? Sudah selesai nih, oke, kita kebaktian lagi, atau kita lakukan dengan itu. Bapak Ibu, 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat yang lain. Maka pada akhirnya selamat menyatakan kasih kepada Allah, kepada sesama, dan kepada diri sendiri. Dalam konteks ini, jadilah pelaku firman Tuhan. Ada 2 macam orang rajin, orang malas. Ada 2 macam orang bijak, orang bodoh. Ada 2 macam orang, ya, orang yang mempersiapkan diri dengan baik dan orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mari Bapak Ibu, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu adalah orang rajin dan itu adalah orang bijak, dan itulah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Selamat menjadi orang bijak. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sesi demi sesi sudah kami lalui karena pertolongan Tuhan. Sama seperti Ibu berkhotbah di bukit, sesi demi sesi sudah Engkau sampaikan. Dan di penghujung daripada khotbahmu, Engkau membuat perumpamaan tentang orang bijak dan orang bodoh. Yaitu orang yang melakukan firman Tuhan dan orang yang menjadi pendengar saja. Orang yang melakukan firman Tuhan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Sekalipun ada hujan badai tetap kokoh. Sedangkan orang yang menjadi pendengar saja dan tidak melakukan firman Tuhan seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Pada saat ada hujan badai, hancurlah rumah itu dan besar kerusakannya. Tuhan, kami tidak ingin rumah tangga kami rusak, rumah tangga kami hancur. Kami tidak ingin, ya Tuhan, kerjaan kami rusak, kerjaan kami hancur. Kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan yang selalu kokoh sekalipun ada badai, sekalipun ada kesulitan. Tuhan, kami ingin rumah tangga kami kokoh sekalipun ada badai, sekalipun ada godaan, sekalipun ada pencobaan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Kami ingin mencintai Engkau karena Engkau telah lebih dahulu mencintai kami. Kami juga ingin mencintai dan mengasihi sesama kami, keluarga kami, istri dan anak, dan juga suami kami, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Kami ingin mengasihi gereja ini karena Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan tidak lupa, kami juga ingin mengasihi diri kami dengan menjaga makanan yang baik, dengan berolahraga, dengan beristirahat yang cukup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu bersama-sama kami sepanjang retreat di tempat ini. Kami berdoa semua yang kami dapatkan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapatkan tempat yang tepat di hati kami. Kami berdoa kiranya apa yang sudah kami dapatkan juga tidak hilang begitu saja, tetapi kami aplikasikan, kami terapkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah supaya kami dikenal sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati panitia yang sudah bekerja keras untuk retreat di tempat ini. Engkau memberkati mereka, dan kiranya mereka pun juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kami semua peserta, kiranya kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Berkati anak-anak yang juga setia mengikuti acara demi acara, kiranya mereka pun sejak dini juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kami orang tua, supaya kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, membesarkan anak-anak kami dengan takut akan Tuhan. Berkati kami suami istri, supaya kami saling mencintai, saling merangkul, saling mendorong, saling menasihati, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya keluarga kami menjadi taman Eden bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami juga berdoa untuk gereja GPMB Jembatan Besi, Engkau memberkati. Kalau ada program-program yang sedang dicanangkan, Tuhan tolong supaya itu bisa terrelasi dengan baik. Kalau ada pertumbuhan-pertumbuhan yang diharapkan, Tuhan tolong supaya itu juga bisa terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berdoa untuk para Bapak Ibu Gembala dan juga para pengerja, berikan hikmat akal budi kepada mereka, supaya mereka pun dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat yang ada di GPMB ini. Terima kasih Bapak, inilah Tuhan doa kami. Sebentar nanti kami juga akan meninggalkan tempat ini. Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih.